Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa sahbihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilmu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puja milik zat Allah Azza wa Jalla, zat yang telah menciptakan kita menjadi manusia, makhluk yang paling sempurna adanya bila kita senantiasa menggunakan akal pikiran kita untuk taat di jalannya. Tapi sebaliknya manusia akan menjadi makhluk yang paling hina adanya, paling dibenci adanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila manusia menggunakan akal pikirannya hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina daripada binatang-binatang ternak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah menyebarluaskan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam, yang bisa menyelamatkan orang-orang Islam yang berada di dalam keterpurukan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'itnya, pendek kata kepada kita semuanya selaku umatnya. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman sampai di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindari seluruh perbuatan yang salah, amalkan segala perintah agar kita mendapatkan rahmah dari Zat yang Maha Murah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hakikatnya manusia ingin merasakan kesuksesan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tetapi jalan atau caranya itu banyak. Ada dengan cara-cara yang baik, ada dengan cara-cara yang buruk. Ada dengan cara yang halal, ada yang menghalalkan segala cara. Saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Imam Bukhari ini. Saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Di dalam menuju kesuksesan ini, manusia dibagi menjadi 4 kelompok. Manusia dibagi menjadi 4 kelompok. Menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kita perhatikan satu-satu. Berada di kelompok manakah kita? Apakah kita berada di kelompok yang terbaik atau yakah kita berada di kelompok yang terburuk? Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kelompok pertama disebut kelompok yang naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk kelompok yang ini. Karena apa? Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mana dia itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Melarat di dunia, belangsak pula di akhirat. Udah di dunia dia tidak punya apa-apa, harta tidak ada, benda tidak ada, istri juga enggak punya. Tetapi tidak punyanya dia ketika di dunia tidak menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ironisnya ketika dia tidak punya apa-apa ketika di dunia, dia malah menjadikan itu sebagai tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal pikiran. Akal pikiranlah yang menentukan sukses ataupun tidaknya seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan seseorang itu akan menjadi orang yang miskin, akan menjadi orang yang sengsara, akan menjadi orang yang susah.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia memiliki akal pikiran supaya akal pikiran ini menuntun dia kemana dia akan melangkah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak merubah satu kaum sehingga dia merubah nasib kaum itu sendiri. Jadi Allah tidak akan merubah nasib kita selama kita tidak pernah merubah nasib kita. Selama kita nyaman dengan keadaan kita, nyaman dengan kondisi kita yang dalam kesulitan, Allah tidak akan merubah nasib kita. Pasti kita akan terus-terusan merasa sulit. Karena dia itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, udah tidak punya apa-apa, akhirnya Allah murka kepada dia. Akhirnya ketika Allah murka kepada dia, dia pun masuk ke dalam neraka yang naudzubillah min dalik. Itu sengsaranya bukan setahun 2 tahun. Itu golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua adalah masih mending daripada golongan yang pertama. Tetapi kita juga jangan mau jadi golongan yang kedua. Karena apa? Karena golongan yang kedua adalah sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Kebahagiaan yang dia miliki, usaha yang dia capai itu membuat dia sombong, mengakui bahwa harta yang dia miliki itu hasil jerih payahnya, bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan dirinya dengan apa yang dia punya. Tidak pernah mau berbagi dengan orang yang susah. Lalu harta yang dia miliki membuat dia lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diurus hanya hartanya, bukan ibadahnya. Allah pun murka kepada dia, benci kepada dia, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Bahagia, cuma bahagia yang sementara. Bahagia di dunia itu tidak lama. Paling lama umur kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, umri ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Dan Rasul juga cuma 60 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ini kalau udah yang lampu kuning kita umurnya gitu kan. Perbanyaklah berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya golongan yang kedua. Dan mudah-mudahan kita juga jangan termasuk golongan yang kedua. Karena apa? Bahagia cuma sementara, coba 63 tahun atau 70 tahun. Kan? Itu cuma di dunia. Lalu golongan yang ketiga adalah orang yang mana dia itu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Menderita di dunia. Dia di dunia tidak punya apa-apa. Tetapi tidak punya apa-apanya itu membuat dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada harta yang dia urus, karena tidak ada istri yang dia urus, akhirnya dia hanya menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan seadanya, makan secukupnya, tidak perlu muluk-muluk, yang penting perutnya bisa terisi, bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah suka kepada dia, Allah cinta kepada dia, Allah masukkan dia ke dalam surga yang begitu indah. Sengsara hanya sementara, hanya sebatas 60 sampai 70 tahun. Saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Lalu golongan yang terakhir adalah golongan yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh orang, oleh seluruh manusia, dimanapun dia berada, dia pasti menginginkan golongan yang keempat ini. Apa itu? Golongan yang keempat adalah golongan yang mana sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang dia dapat di dunia tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa semua yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekaya-kayanya seseorang yang punya mobil mewah, yang punya rumah mewah, ketika mati tidak ada satupun yang mampu dia bawa ke dalam kubur. Bahkan ketika dia diantar ke makam untuk dimakamkan, tidak ada orang meninggal dunia lalu jenazahnya diantarkan pakai Lamborghini. Yang ada pakai mobil jenazah. Seindah-indahnya mobil jenazah seperti apa? Kita ketahui. Saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, kekayaan yang dia miliki tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala suka kepada dia. Allah Subhanahu wa taala senang kepada dia. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kita lihat diri kita sekarang. Berada di kelompok manakah kita? Kelompok yang pertama
ataukah kelompok yang kedua, ataukah kelompok yang ketiga, ataukah kelompok yang keempat? Kelompok yang terbaik, kelompok yang terburuk, atau kelompok pertengahan? Apabila kita berada di kelompok yang terbaik, pertahankanlah. Karena itu akan menjadi kebahagiaan untuk kita yang selamanya. Kalau kita berada di kelompok yang terburuk, maka segeralah banting setir kita, alihkan perhatian kita kepada kelompok yang mana, kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita selagi kita nyaman dengan kondisi kita yang saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was samiul basir.